Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ini. Pada kali ini latihan soal prediksi ya, soal P3K yang sering muncul pada tahun-tahun kemarin ya, dan juga mungkin saja muncul pada tahun ini. Ini lengkap dengan pembahasannya. Juga ini yang part yang ke-10 ya. Untuk part sebelumnya bisa dilihat di channel saya ini. Baiklah, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu Anda diberi tugas mendadak oleh atasan. Padahal Anda sudah janji dengan keluarga. Bagaimana sikap Anda? A. Menolak dengan alasan pribadi. B. Menerima dan menyelesaikan sebaik mungkin. C. Mengeluh ke rekan kerja. D. Menunda pekerjaan sampai besok. E. Menyuruh orang lain mengerjakannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menerima dan menyelesaikan sebaik mungkin. Pembahasannya yaitu profesionalisme ditunjukkan dengan mampu berkomitmen terhadap pekerjaan, terutama bila berkaitan dengan perintah langsung dari atasan. Soal nomor 2. Anda menemukan dokumen penting tertinggal di ruang umum. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membacanya untuk tahu isinya. B. Membiarkannya di tempat. C. Menyimpannya untuk jaga-jaga. D. Menyerahkannya ke pihak yang berwenang. E. Membawa pulang dan menyimpannya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyerahkannya ke pihak yang berwenang. Pembahasannya yaitu menyerahkan ke pihak yang berwenang adalah bentuk tanggung jawab dan menjaga kerahasiaan informasi. Soal nomor 3. Anda ditugaskan satu proyek dengan orang yang pernah berselisih dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menolak tugas. B. Menyelesaikan tugas secara profesional. C. Menghindari interaksi dengannya. D. Minta atasan mengganti pasangan. E. Menyindirnya selama kerja. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyelesaikan tugas secara profesional. Pembahasannya yaitu profesionalisme menuntut mampu bekerja dengan siapapun termasuk orang yang pernah tidak sejalan. Soal selanjutnya. Anda melihat rekan kerja mengalami tekanan mental, tapi dia tidak minta bantuan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikannya karena itu urusan pribadi. B. Mengajak bicara dan memberi dukungan. C. Membicarakannya ke orang lain. D. Menasihati keras-keras agar kuat. E. Melaporkan ke atasan tanpa sepengetahuannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajak bicara dan memberi dukungan. Pembahasannya yaitu pendekatan empatik penting dalam menjalin hubungan kerja dan membantu rekan menghadapi masalah pribadi. Soal nomor 5. Anda mendapat informasi bahwa ada konflik antar tim yang mulai merusak kerjasama. Sikap Anda? A. Mengabaikannya karena bukan urusan Anda. B. Mengadu ke atasan tanpa tahu duduk masalahnya. C. Mengajak tim berdiskusi mencari solusi. D. Ikut memihak salah satu tim. E. Menyebarkan gosip agar makin jelas. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengajak tim berdiskusi mencari solusi. Pembahasannya yaitu menjadi inisiator diskusi adalah bentuk kepedulian terhadap kerja tim dan menyelesaikan konflik secara damai. Soal nomor 6. Anda melihat rekan kerja diperlakukan diskriminatif oleh tim lain. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyuarakan ketidakadilan dengan sopan. B. Diam saja agar tidak ikut campur.
C. Ikut membenarkan tindakan tim tersebut. D. Membicarakannya di luar kantor. E. Menghindari tim tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menyuarakan ketidakadilan dengan sopan. Pembahasannya yaitu respon aktif dan sopan terhadap diskriminasi menunjukkan integritas dan keberpihakan pada keadilan. Soal nomor 7. Anda harus bekerja sama dengan rekan dari generasi yang jauh berbeda. Bagaimana sikap Anda? A. Menganggap mereka tidak mengerti teknologi. B. Mencari cara komunikasi yang cocok. C. Menolak kerjasama. D. Menghindari mereka saat kerja. E. Menyepelekan kontribusinya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mencari cara komunikasi yang cocok. Pembahasannya yaitu membangun komunikasi yang inklusif lintas generasi menunjukkan kecerdasan sosial dan kemampuan adaptasi. Soal selanjutnya, nomor 8. Anda diberi masukan oleh bawahan mengenai cara kerja Anda. Bagaimana sikap Anda menanggapinya? A. Menolaknya karena dia bawahan. B. Mendengarkan dengan terbuka. C. Menegurnya karena dianggap lancang. D. Mengabaikan masukan tersebut. E. Membicarakannya ke atasan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mendengarkan dengan terbuka. Pembahasannya yaitu terbuka terhadap masukan dari siapapun menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk berkembang. Soal selanjutnya. Anda menyadari ada data yang keliru dalam laporan yang akan segera diserahkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya karena waktu mepet. B. Segera memperbaikinya walau harus lembur. C. Menyalahkan rekan pembuat laporan. D. Menyerahkannya dulu, lalu revisi nanti. E. Mengganti datanya tanpa pengecekan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Segera memperbaikinya walau harus lembur. Pembahasannya yaitu integritas kerja terlihat dari upaya menjaga akurasi data bahkan jika harus mengorbankan waktu pribadi. Soal nomor 10. Anda diundang untuk memberi pelatihan pada komunitas minoritas. Sikap Anda adalah A. Menolak karena tidak bisa. B. Menerima dan menyesuaikan metode pelatihan. C. Menyampaikan seperti biasa. D. Merasa rendah karena audiensinya tidak setara. E. Menunda-nunda kegiatan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menerima dan menyesuaikan metode pelatihan. Pembahasannya yaitu menyesuaikan diri dengan latar belakang audiens menunjukkan sikap inklusi dan profesionalisme. Nah, itu tadi beberapa soal P3K ya, yang sering muncul di seleksi P3K tahun sebelumnya. Saya doakan aja semoga kalian lulus ya dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.